Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, bertemu lagi pada mata pelajaran matematika. Pada mata pelajaran matematika sekarang kita sudah masuk ke bab 3 nih. Coba dilihat bukunya. Di bab 3 kita akan belajar apa? Di bab 3 kita akan belajar tentang materi lingkaran. Anak-anak pasti sudah tahu dong, lingkaran itu seperti apa, bentuk lingkarannya seperti apa. Tapi yang perlu anak-anak ketahui, justru dalam sebuah lingkaran tersebut ada istilah-istilah penting atau nama-nama penting yang perlu kalian simak. Maka dari itu, tonton video pembelajaran ini dari awal sampai selesai agar kalian semua mengetahui satu, istilah-istilah nama dari sebuah lingkaran. Yang kedua, anak-anak juga nanti akan mengetahui keliling dan luas dari lingkaran itu seperti apa. Maka dari itu, simak baik-baik video ini. Bapak akan menjelaskan di papan tulis tentang materi lingkaran. Baik anak-anak, sebagaimana yang sudah diketahui bahwa bentuk lingkaran itu seperti ini. Sebuah lengkungan yang tidak terputus antara satu dengan yang lainnya. Tetapi dalam sebuah lingkaran ini punya nama-nama, punya istilah nama-nama. Yang pertama yang disebut dengan pusat lingkaran. Apa sih pusat lingkaran? Pusat lingkaran adalah titik yang mempunyai jarak yang sama dengan titik yang lain. Titik yang lainnya mana, Pak? Ya di antara ini. Nah, di antara ini tuh titik-titik semua nih. Nah, ini mempunyai jarak yang sama. Ini bisa ke sini sama. Mempunyai titik yang tidak terhingga jumlahnya. Karena saling menyatu. Itu yang pertama. Istilah dalam lingkaran. Istilah nama lingkaran yang kedua, ada yang disebut dengan jari-jari. Apa sih Pak jari-jari? Jari-jari adalah sebuah garis yang menghubungkan dari titik pusat ke titik ujung lingkaran. Sebuah garis. Nah inilah yang disebut dengan jari-jari. Garis yang menghubungkan dari titik pusat menuju ujung titik lingkaran. Ya, bisa ke sini, bisa ke sini. Ini juga disebut dengan jari-jari. Ini juga. Begitupun ke sini. Segini. Sama saja. Intinya jari-jari adalah sebuah garis yang menghubungkan dari titik tengah atau pusat lingkaran menuju titik ujung lingkaran. Itu istilah nama yang kedua. Nah, anak-anak, contoh dari garis jari-jari. Misalnya titik pusat lingkaran Bapak kasih huruf A. Ujung lingkaran, titik ujung lingkaran Bapak kasih B. Berarti jari-jarinya adalah garis AB. Ingat, ada tanda garis AB. Ya, misalnya di sini C. Berarti garis AC. AC. AB. Misalnya di sini Bapak kasih D, berarti jari-jarinya adalah garis AD. Karena jari-jari adalah bentuknya garis. Itu contohnya. Kemudian istilah nama lingkaran yang ketiga ada yang disebut dengan diameter. Apa sih Pak diameter? Diameter adalah ruas garis. Ruas garis yang menghubungkan ujung lingkaran dengan ujung lingkaran lain, tetapi melalui titik pusat. Nah, ingat, melalui titik pusat. Kalau tidak melalui titik pusat, itu bukan diameter. Ingat ya, jadi sebuah garis dari ujung ke ujung tetapi melalui titik tengah atau pusat lingkaran. Ini yang disebut dengan diameter. Kalau yang ini bukan. Kalau Bapak kasih
huruf. Di sini O, di sini A, di sini C. Berarti diameternya adalah garis AC. AC. Ya. Lagi misalnya Bapak kasih diameternya kayak gini. Bapak kasih huruf B, Bapak kasih huruf D. Berarti apa diameternya dari lingkaran ini? Diameternya adalah garis BD. Itulah yang disebut diameter. Jadi kalau tidak melalui garis tengah, kalau tidak melalui titik tengah, itu bukan diameter. Istilah nama lingkaran yang keempat, ada yang dinamakan sebagai busur lingkaran. Busur lingkaran itu seperti apa, Pak? Bisa dilihat contohnya. Misalnya ini titik pusat atau pusat lingkaran. Bapak kasih diameter 1, jari-jari 1. Nah, Bapak kasih huruf nih supaya kalian tidak bingung. Di sini O, A, B, C. Pak, mana yang disebut dengan busur lingkaran? Busur lingkaran adalah garis lengkung. Ya, sekali lagi. Busur lingkaran adalah garis lengkung pada lingkaran. Ya, berarti lihat garis lengkungnya. Nah, ini. Kemudian ini ke sini. Kemudian ini juga bisa ke sini. Itulah yang disebut dengan busur lingkaran, yaitu garis lengkung pada lingkaran. Berarti jika ditanya, bagaimana busur lingkaran dari lingkaran ini? Jawabannya adalah garis lengkung AC, kemudian garis lengkung CB, kemudian garis lengkung BA. Nah, selesai. Berarti ada berapa garis lengkung? Ada berapa busur? 3. AC, CB, dan BA. Ya. Istilah nama lingkaran yang kelima, yaitu ada yang dinamakan dengan tali busur. Nah, ini menyangkut paut dengan yang tadi. Kalau busur kan garis lengkung pada lingkaran. Kalau tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada busur. Ya, sekali lagi. Sebuah garis yang menghubungkan dua titik pada busur lingkaran. Contoh. Ini kan gambar yang tadi ya, yang busur lingkaran. Bapak tarik garis dari sini ke sini. Nah, berarti tali busurnya adalah garis AC. Garis AC. Bapak kasih contoh lagi. Kasih garis. Nah, berarti tali busurnya adalah garis CB atau BC. Sama aja. Nah, ini tali busur itu seperti ini. Ya, garis yang menghubungkan dua titik pada busur lingkaran. Baik anak-anak, istilah yang keenam. Pada sebuah lingkaran ada yang disebut dengan apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah garis terpendek. Garis terpendek yang menghubungkan dari titik pusat menuju tali busur. Dari titik pusat menuju tali busur. Nah, ini tali busur. Nah, berarti kalau Bapak kasih nama di sini D, berarti mana apotemanya? Apotemanya adalah garis OD. OD, itulah apotema. Garis yang menghubungkan dari titik pusat menuju tali busur atau garis terpendek. Kemudian kalau Bapak kasih contoh lagi, nah, ini Bapak kasih huruf E.
Berarti apotemanya adalah OE. Baik anak-anak, masuk ke yang 7. Istilah yang ketujuh ada yang dinamakan dengan juring. Apa itu juring? Mohon disimak. Juring adalah sebuah daerah, ya, sebuah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dengan busur lingkaran. Contoh, ya, misalnya nih, Bapak kasih huruf F. Lihat, fokus ke jari-jari. Banyak jari-jari nih, ada ini, ini, banyak jari-jarinya. Ya. Sekarang tadi juring adalah daerah. Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur lingkaran. Nah, inilah yang disebut dengan juring. Nah, ya, inilah yang disebut dengan juring. Ada lagi nggak? Banyak. Mana? Ini. Nah. Ada lagi nggak yang dibatasi oleh dua jari-jari? Banyak. Ini. Oh. Ada lagi nggak? Ada, yang ini terakhir. Nah. Tinggal dituliskan. Juring pada lingkaran ini adalah daerah AOC. Kemudian COB, BOF, dan yang terakhir adalah FOA. FOA. 3 huruf karena ini daerah. Ya. Sebuah daerah. Bukan lagi sebuah garis, bukan lagi sebuah garis lengkung, bukan lagi sebuah titik. Ingat itu. Baik anak-anak, ini yang terakhir. Istilah yang terakhir pada sebuah lingkaran ada yang dinamakan dengan tembereng. Yang seperti apa sifat tembereng? Tembereng adalah sebuah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Beda loh sama juring. Kalau juring tadi dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Kalau ini tembereng dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Coba lihat, fokus ke lingkaran ini. Mana temberengnya? Temberengnya ada di sini nih. Nah, inilah yang disebut dengan tembereng. Ini juga tembereng. Nah, karena ini sebuah daerah, berarti nggak ada istilah garis, nggak ada garis lengkung. Udah aja disebut. Berarti temberengnya adalah AC dan CB. Cuman 2. AC dan CB. Ini tali busurnya, ini busur lingkarannya. Yang membedakan dengan tali busur yaitu garisnya. Kalau ini kan nggak ada garis. Kalau tadi tali busur ada garis. Ya, ada garisnya. Nah, itulah yang membedakan. Baik anak-anakku, itulah penjelasan singkat mengenai istilah nama-nama lingkaran. Silakan kalian kerjakan tugasnya ada di halaman 70. Ya, di halaman 70 yang tugas individu, ya, di situ ada sebuah lingkaran banyak tuh bentuk-bentuknya. Kalian cari ada 8, ya. Dari mulai pusat lingkarannya apa, jari-jari lingkarannya apa, diameternya apa, busurnya apa, sampai ke temberengnya apa. Ingat, ya, ditulisnya yang seperti ininya saja. Ya. Nggak usah digambar, kalian cuman tulis soalnya, kemudian langsung jawabannya. Ya. Bukunya kan sudah ada semua. Baik, itu saja Bapak tunggu jawaban kalian dengan benar. Jangan lupa difoto dan di-upload di Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.